Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari mata kuliah Organisasi dan Manajemen Perusahaan Industri kelas RTID akan memaparkan hasil kerja kelompok kami mengenai analisis perusahaan Gojek. Di sini kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri Siti Fatima dengan NIM 122190046, kemudian ada Anju Anggreni Manik dengan NIM 122190110, dan yang terakhir ada Lismi Seperangin-Angin dengan NIM 122190178. Di sini saya akan menjelaskan deskripsi perusahaan terlebih dahulu, di mana perusahaan Gojek merupakan suatu perusahaan yang berjalan pada bidang jasa transportasi yang berasal dari Indonesia. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Perusahaan Gojek sendiri memiliki tujuan yaitu menjadikan standar dunia pada setiap aktivitas sosial, lingkungan, dan manajemen operasional perusahaan untuk menjamin keberlangsungan bisnisnya. Selanjutnya tentang hybrid organization. Perusahaan Gojek dapat dikategorikan menjadi perusahaan hybrid organization karena tujuannya yang mengutamakan profit dan juga tujuan sosial, di mana upaya yang dilakukan Gojek dalam meningkatkan pendapatannya yaitu dengan terus mengembangkan fitur-fitur baru, meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap kualitas layanan, dan memperluas jangkauan ke berbagai tempat. Sedangkan tujuan sosialnya dapat kita lihat pada 3 pilar sustainability Gojek, yaitu yang pertama Go Greener, yang artinya Gojek mengkampanyekan gaya hidup yang bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kemudian ada Go Forward, yang artinya Gojek terus berupaya untuk meningkatkan mata pencaharian semua orang, dan yang terakhir ada Go Together, yang berarti Gojek memberikan kesempatan yang sama untuk berbagai kalangan. Selanjutnya ada implementasi triple bottom line. Di implementasi triple bottom line pada perusahaan Gojek terdapat 3 bagian, yaitu people, planet, dan profit. Di people sendiri atau manusia terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama kesejahteraan driver dan mirsen, yang kedua pengembangan karyawan, ketiga pemberdayaan UMKM dan dampak sosial. Yang kedua, planet atau lingkungan, terdapat 3 bagian. Yang pertama, pengurangan polusi udara dan membuat rute yang efisien. Kedua, pengurangan penggunaan plastik. Ketiga, inisiatif hijau dan edukasi lingkungan. Ketiga, ada profit atau keuntungan, terdapat 2 bagian. Yang pertama, sumber pendapatan yang beragam. Dan yang kedua, menyediakan pembayaran secara online. Selanjutnya ada contoh nyata satu aspek triple bottom line. Dampak dari program Gojek Swadaya, Gojek menjalankan program Gojek Swadaya yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup para mitra driver. Program ini menyediakan berbagai manfaat, seperti akses ke layanan kesehatan, asuransi, tabungan, diskon, kebutuhan pokok, hingga pelatihan pengembangan keterampilan untuk membantu driver dalam menjalankan pendapatan dan stabilitas keuangan. Selanjutnya yaitu tantangan dan solusi perusahaan Gojek. Seperti perusahaan lainnya, Gojek juga menghadapi tantangan yang perlu diatasi. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Gojek adalah persaingan yang semakin ketat di industri transportasi online dan pengiriman makanan. Persaingan yang kuat dari Grab dan perusahaan lainnya menyebabkan harga jasa transportasi online menjadi lebih kompetitif yang dapat mempengaruhi keuntungan Gojek. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Gojek perlu melakukan strategi yang efektif seperti perusahaan harus terus melakukan inovasi dan pengembangan teknologi untuk menyediakan layanan yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, perusahaan juga harus mempertahankan hubungan baik dengan mitra usaha dan pengemudi agar tetap mempertahankan keunggulan pasar yang dimiliki, serta memperluas jangkauan geografis dan memperluas layanan yang ditawarkan. Selanjutnya studi kasus terkait etika atau CSR. CSR Gojek menggambarkan pendekatan komprehensif, etika bisnis, perusahaan, dan tanggung jawab sosial. Terbagi menjadi dua, yaitu keterlibatan masyarakat.
Gojek berpartisipasi dalam program komunikasi yang mendorong tanggung jawab sosial, seperti bekerja sama dengan Hektik Aid Indonesia untuk membuat program Go Schooler TED yang mengintegrasi pelatihan pendidikan. Yang kedua, keberlanjutan lingkungan. Perusahaan yang ramah lingkungan memakai praktik terbaik dalam pengelolaan lingkungan sebagai bagian dari keberlanjutan yang bertujuan untuk mengurangi jejak karbon dan mendorong tempat kerja yang lebih inklusif. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Bye-bye. 谢谢。